paling membuat saya terpukul dan saya jatuh sampai ke titik terendah dalam kehidupan adalah ketika saya ditinggalkan oleh pasangan saya. Di pasangan saya memilih jalan dengan orang lain, bahkan sampai dibawa ke rumah. Dan itu membuat saya sangat malu dan terpukul karena tetangga semua sampai tahu, sampai akhirnya keluarga besar pun tahu, hingga akhirnya kami resmi divorce. Dan pada akhirnya ketika keluarga sudah tahu pun, khususnya ibu saya, dia mulai stres. Dan pada akhirnya ada banyak penyakit yang menggerogoti dia, dan tapi pada akhirnya 1 tahun kemudian ibu saya meninggal. Krisis itu gak selesai di situ, karena ketika ibu saya meninggal, papa saya mulai berubah menjadi sebagai papa yang tidak saya kenal. Saya benci, sangat menyebalkan lah. Dan itu membuat saya semakin terpukul karena saya sedang dalam kondisi krisis, ditinggalkan oleh pasangan, ditinggal oleh ibu, dan sikap papa saya yang benar-benar tidak saya kenali sebagai ayah, seperti benar-benar orang lain yang tidak menganggap anak-anaknya. Itu sih yang membuat saya sangat berat sekali, sehingga akhirnya saya bahkan ingin mengakhiri hidup saat itu. Ya, saya bersyukur karena waktu itu ada teman saya yang mengajak untuk ayo kita berkomunitas di gereja. Karena selama ini saya bergereja ya hanya bergereja biasa saja, nggak ada kegiatan apa-apa. Saat itulah saya mulai punya komunitas di gereja, tapi saya tidak berani terbuka tentang permasalahan saya. Jadi cukup lama, hingga akhirnya saya mulai sedikit-sedikit terbuka, karena saya mulai ada rasa percaya dengan komunitas tersebut. Dan pada akhirnya mereka di komunitas saya ini, mereka bisa mengetahui tentang permasalahan saya, walaupun tidak 100% ya. Padahal ini komunitas kecil, justru itu yang membuat saya lebih berani terbuka ya. Kalau komunitas besar saya pasti tidak akan cerita. Nah, ini komunitas kecil, jadi saya mulai berani bercerita. Sampai saat itu saya cukup ada rasa lega, dan saya bersyukur juga bisa dikuatkan oleh masukan dari beberapa teman di komunitas itu. Kalau membahas gereja, ini mungkin saya ngelihat dari 2 sudut pandang ya. Sebagai gereja sebagai institusi dan juga gereja sebagai individu. Kalau sebagai institusi, tetap ada yang namanya komunitas kecil untuk supaya jemaat ini bisa punya komunitas untuk saling menguatkan, saling sharing. Tapi memang yang perlu ditekankan adalah bukan sekedar komunitas yang tanpa tujuan. Perlu adanya pembekalan secara iman, sehingga nanti gereja atau komunitas di gereja ini bukan sebagai ajang gosip ya, bisa benar-benar saling menguatkan satu dengan yang lain dengan adanya pembekalan tersebut. Dan komunitasnya komunitas kecil, karena semakin besar mungkin orang nggak berani ya untuk cerita. Gereja sebagai individu berarti ya masing-masing dari kita sebagai jemaat, kita harus bisa menerima atau terbuka terhadap setiap perbedaan-perbedaan. Sebagai orang yang divorce dengan pasangan saya, itu bukanlah hal yang mungkin enak didengar, enak dilihat, atau bukan hal yang baik lah. Nah, ini perlu adanya keterbukaan dari masing-masing kita sebagai individu untuk menerima dan menguatkan, bukan mencap jelek, yang menganggap itu benar-benar udahlah, gak mau lah, hal-hal kayak itu udah gak bagus. Nah, itu sempat juga saya rasakan dan itu gak enak. Ya, jadi pengalaman yang mau saya bagikan adalah tentang pengalaman saya mengalami bisa dibilang pelecehan seksual. Jadi waktu itu kejadiannya, waktu itu saya pulang dari sekolah dan saya mampir ke minimarket. Setelah dari minimarket tersebut, saya jalan kaki dalam perjalanan pulang. Saya dihampiri oleh orang yang tidak saya kenal, dan tiba-tiba orang itu mengatakan sebuah kalimat yang tidak senonoh dan mengarah ke pelecehan seksual. Saya tidak terlalu mendengar. Namun setelah ia pergi beberapa detik kemudian, saya baru menyadari kalimat apa yang dia sampaikan
Tapi saya tidak memberikan reaksi apa-apa karena saya berpikir kalau misalnya saya memberikan reaksi nanti orang tersebut tahu bahwa saya mendengar dia mengatakan kalimat itu dan takutnya dia merasa senang atas perbuatan jahatnya itu. Ya, waktu saya mengalami itu, setelahnya saya langsung cerita ke beberapa teman yang ada di komunitas gereja saya, dan puji Tuhannya mereka memberikan respon yang mendukung saya, yang menguatkan saya, dan juga ada beberapa yang memberikan saran untuk saya bisa lebih berhati-hati lagi saat berjalan sendiri waktu saya berjalan di jalan raya. Lalu juga ada beberapa di antara mereka yang mendukung, dan mereka mengatakan kalau misalnya ingin mengeluarkan emosi atau meluapkan emosi, tidak apa-apa, luapkan dulu, namun harus bisa memaafkan orang itu. Dan ada beberapa dari mereka yang berkata pada saya, ya puji Tuhannya kamu tidak melakukan hal yang buruk kepada orang itu, dan ya, itu merupakan sebuah hal yang baik begitu. Kalau seperti hal yang saya alami ini kan sifatnya sangat pribadi ya, dan mungkin akan diceritakan ke orang-orang yang benar-benar dekat saja. Karena itu menurut saya gereja harus bisa menjadi orang-orang yang ada dalam lingkungan terdekat itu. Dan puji Tuhannya di GKI Manyar sudah ada beberapa komunitas-komunitas kecil kan, dan tempat yang menurut saya benar untuk menceritakan cerita-cerita seperti ini, dan harusnya bisa saling mendukung lah satu sama lain. Dan puji Tuhannya di GKI Manyar ada komunitas kecil, dan di mana komunitas-komunitas itu mereka bisa sharing di dalam komunitas itu, berbagi cerita, saling menguatkan, sehingga bisa hal-hal seperti yang saya alami ini bisa makin lama makin disembuhkan melalui sharing-sharing, melalui penguatan dari orang-orang lain. Dan orang-orang yang ada di dalam komunitas itu juga harusnya tidak menjudge juga korban dari pelecehan ataupun korban yang memiliki sakit mental health dan lain-lain. Mereka harusnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman saya, yang mendukung, yang memberi masukan dan lain-lain, dan tidak menyalahkan. Itu dari saya.